Contohnya begini, ini kan harus buka-bukaan ya. Iya, harus buka-bukaan. Karena harusnya begini. Jadi BUMN kan banci. Pernah nggak ini Pak Mardigu melakukan gratifikasi? Oh, pasti pernah. Udah Pernah, jawabannya pasti. Daripada gue nanti bilang enggak, terus Iya. nanti gue di akhirat digorok juga. Malaikat udah iya. Saya pengen Pak Mardigu Ya. menuliskan nama-nama orang yang pernah diberikan gratifikasi Oke. berkaitan dengan bisnis Pak Mardigu. Oke. Karena kalau orang nggak bersih nggak berani bicara belakang begini nih. Bener. Ada banyak ini gue. Ini kalau pengakuan dosa sih cukup banyak. Dan Lebih dari 20? Lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abraham Samad, kembali lagi kita di Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya kedatangan seorang tamu, seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang pengusaha, motivator, YouTuber juga, influencer juga, dan yang lebih menarik lagi, pikiran-pikiran beliau ini sering melompat-melompat. Kalau di dunia ilmu fisika itu kuantum ya. Saya pernah membaca buku Behavior of Law, karangan Profesor Donald Black. Pikiran Profesor Donald Black juga melompat-melompat dan luar biasa. Oleh karena itu, saya sangat tertarik dengan tokoh kita hari ini. Saya ingin membahas suatu pembahasan yang mungkin mempunyai nilai edukasi buat kita semua, saya dan siapa saja yang mendengarkannya, tentang integritas, membangun integritas di dunia usaha. Untuk mempersingkat waktu, saya memperkenalkan langsung narasumber saya ini, Pak Mardigu Wowe. Selamat Pak Mardigu. Apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Di cuaca hujan gini kayaknya memang harus bertemu sama orang yang luar biasa, beda semangat. Pak Bra, sama idola saya. Banyak hal yang digebrak-gebrak waktu dia menjabat dulu. Dan itu saya sangat terinspirasi. Mudah-mudahan terus-terusan kayak gini orang di Indonesia ini ada banyak. Dia yang harus diduplikasi nih kayaknya. Luar biasa. Sehat Pak Mardigu? Alhamdulillah. Gimana kabar? Kalau nggak salah Pak Mardigu ini udah lama di dunia usaha ya. Oh, 32 perusahaan ya Pak Mardigu ya? Iya, perusahaan sedikit kontribusi lah buat membayar pajak kan. Oke. Dan yang menarik saya lihat banyak bergerak di oil dan gas ya. Iya, basicnya. Tapi 2016 setelah sekian puluh tahun, 28 tahun saya check out juga gitu ya dari dunia oil and gas yang dulu merupakan bread and butter-nya hidup saya. Terus sebenarnya saya mau pensiun sebenarnya gitu. Karena itu saya check out semuanya, tapi ya bawah sadar saya kalau urusan gas, urusan minyak di midstream ya. Jadi dunia oil and gas yaitu passionnya saya. Tapi 2016 saya pikir ya saya pensiun, saya check out dari dunia itu dan banyak alasan lah waktu itu karena banyak bertabrakan sama regulator gitu ya. Jadi ya udahlah saya pikir udah ini Check out ya Pak Mardigu. Udah check out aja lah gitu. Jadi dunia itu. Ini menarik netizen ya pemirsa. Pak Mardigu kalau kita lihat perjalanannya dia ini kritikus bagi kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi di lain pihak kalau kita lihat dia juga seorang pengusaha yang luar biasa, 32 perusahaan dan tadi beliau sudah sampaikan bahwa perusahaannya ada beberapa basic usahanya itu di oil dan gas. Dan kita tahu semua kalau kita bergerak di bidang oil dan gas, suka apa nggak suka, kita pasti berhubungan dengan government. Betul. Oleh karena suka atau tidak suka berhubungan dengan government, ini ada masalah biasanya Pak Mardigu. Dulu waktu saya di KPK Pak Mardigu, ini saya flashback, kita melihat bahwa sektor pertambangan dan sektor minyak dan oil dan gas itu ya ada permasalahan dari segi tata kelola. Makanya dulu kita masuk ke dua sektor itu, memperbaiki tata kelola pertambangan minerba dan memperbaiki tata kelola oil dan gas itu. Dan di sana banyak sekali permasalahannya. Pasti Pak Mardigu lebih tahu lah daripada saya. Ada yang menarik menurut saya. Di lain pihak banyak mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah.
Walaupun tadi Pak Mardigu sudah katakan sudah check out. Di oil and gasnya, yang lainnya masih lanjut. Kita ingin Pak Mardigu membagi pengalaman sedikit dan buka-bukaan kepada kita semua. Boleh, Karena boleh. speak up ini Pak Mardigu adalah ada hal yang mungkin sulit selama ini kita bicarakan atau bahkan yang takut kita bicarakan. Tapi lewat channel Abraham Samad Speak Up ini kita akan mengangkat untuk dibicarakan. Gunanya apa? Untuk perbaikan sebenarnya ya. Untuk perbaikan ke depan. Jadi bukan untuk menyudutkan orang, tapi untuk perbaikan ke depan. Ada pengalaman nggak ya Pak Mardigu ketika berkecimpung di dunia usaha oil dan gas? Katakanlah begini, di kepala saya nggak mungkin nih, atau mungkin juga barangkali pemirsa ya, bisa nggak ya sebuah perusahaan yang bergerak di oil dan gas itu mendapat proyek dari pemerintah atau menang tender itu tanpa embel-embel? Iya. Menarik itu, menarik. Jadi the power of orang dalam itu mungkin merupakan 99% kesuksesan orang berbisnis yang katakanlah namanya highly regulated. Oke. Jadi highly regulated itu ada oil and gas karena ada safety, ada uangnya besar, resikonya besar, high tech dan personnya juga high educated gitu ya, high skill. Terus regulasinya memang banyak sekali. Terus seperti aviasi atau dunia penerbangan, dunia rumah sakit, farmasi itu highly regulated dan yaitu 99% pasti. Jadi saya bukan mengatakan 100%, pasti the power of orang dalam itu mempermudah untuk seseorang memenangkan atau mempermudah bisnisnya, udah pasti. Tetapi itu ada cara elegan. Ada cara elegan untuk tidak masuk ke keadaan itu. Melakukannya dengan cara elegan. Tapi tetap melakukan ya. Contohnya begini. Ini kan harus buka-bukaan ya. Iya, harus buka-bukaan. Karena harusnya begini. Jadi kita tidak pernah memberikan apapun pada pejabat yang waktu menjabat. Oke. Untuk kita memenangkan tender atau mengerjakan suatu proyek. Tidak pernah. Tidak pernah. Gitu ya. Tetapi tetapi pada saat dia tidak menjabat, mungkin ada lebih 100 mobil kita pernah berikan kepada mantan-mantan pejabat yang sudah tidak 10 tahun sudah tidak menjabat. Ya. Karena itu pesannya pada junior-juniornya dia, udahlah kalau perusahaannya si Mardigu itu, kalau yang ini permudah aja, dia nggak ngeri loh. Tapi hari tua lo, umroh kita kasih ini, ngerti nggak maksudnya? Iya, ngerti banget. Nah, saya nggak tahu itu salah apa dosa. Tapi di tempat itu kita nggak pernah eksekusi. Jadi pada saat itu tidak pernah memberi, katakanlah uang pelicin atau memberikan fasilitas lain agar supaya perusahaan Pak Mardigu ini dimenangkan. Kalau bahasanya dimenangkan tidak ketika pernah. melakukan itu jujur ya, sama sekali. Tapi mereka tahu. Karena mereka lihat seniornya yang sudah 5 tahun, yang umurnya udah 63, yang ada masalah kesehatan, kita drop. Diperhatikan ketika hari tuanya. Gitu. Dan itu tidak janji berapa yang didapat. Oke. Apa yang didapat. Kita pernah ada hitung-hitungan. Bahkan kita pernah nih tahun 98. Suatu hari kita udah ingat tahun berapa, 2010. Si Pak Anu tuh posisinya apa? Gitu. Wah, kita ingat ada satu proyek di Sumatera Selatan. Waduh, gimana kabar dia, nggak tahu gitu. Dari proyek dia tuh ngajarin kita ini, ya, gini, sehingga waktu itu harganya termurah, terbagus dan negara diuntungkan. Ini orang nih harusnya kita beri sesuatu. Padahal itu 98 loh. Jadi dia memandu ya? Dia memandu, dia ini. Karena waktu itu kita satu-satunya. Oke. Gimana caranya termurah? Kalau satu-satunya harusnya mahal, bener nggak? Iya. Tapi negara, ini orang baik nih. Karena negara jadi dapat terbagus, kita jadi panjang kontraknya karena negara untung gitu kan. Wah, ini orang kemana? Harusnya dapat tuh. Kita nyari rumahnya ngontrak di daerah Mampang. Kita kaget, ternyata dia menegakkan integritas. Waktu itu, maaf ngomong, waktu itu kita kasih Toyota. Wah, dia tolak dia. Ini true story ya. Jadi kita analisa. Jadi tunggu dulu. Jadi berarti sebenarnya masih banyak orang-orang baik ya
Banyak, kalau diperlakukan baik. Ya karena kan tadi waktu dia menjabat, dia tidak minta apa-apa Nggak dari minta apa-apa. perusahaan Pak Mardigu. Tidak minta Itu pun apa-apa. setelah selesai tadi Pak Mardigu katakan ketika dikasih, dia masih sempat nolak gitu kira-kira. Nolak, dia nolak. Oke. Jadi waktu kita kasih, apa nih? Dulu kan Bapak gini. Oh, enggak. Saya mau mengajarkan kau. Ya, bilang, enggak Pak, Bapak memberikan keuntungan kami itu luar biasa besarnya. Karena sejak saat itu kami mengenal ini gitu loh ya. Iya. Bukan indirectly dia memberikan benefit. Jadi kita menganggap kita kayaknya masih ada kayak kita ada beban bahwa lu tuh nilainya adalah sekian. Oke. Gitu. Dia tolak. Akhirnya dia cuma minta uang setengahnya. Oke. Jadi itu sampai istilahnya kita mencoba memberikan haknya dia, versi kita ya. Iya, betul. Dia mempertahankan prinsipnya. Itu keindahan tersendiri. Akhirnya dia ngomong sama junior-juniornya. Itu perusahaan, saya nggak sebut perusahaan. Ini gini. Ini mereka akhirnya men-treat kita berbeda. Nah, dengan kemudahan-kemudahan itu kalau kadang-kadang kan mereka pasang postur karena mereka minta di drop, bener nggak? Iya, betul. Nah, mereka pejabat atau mereka lagi megang postur terus minta dideketin, minta di drop gitu. Kita nggak begitu karena di lingkungan Pertamina terutama kita legend lah urusan begituan. Kita legend, perusahaan kita ini legend. Jadi saya pikir saya boleh mengatakan itu mungkin bukan integritas versi yang benar juga, tapi setidaknya saya bermain di antara itu indah aja gitu. Mengkondisikan ya. Mengkondisikan. Kalau misalnya tadi Pak Mardigu mengatakan tidak main dengan cara yang bagus, indah, itu tadi, apakah Anda akan terlempar? Kalau memakai cara yang sangat normal. Ini sebuah contoh ya. Di sebuah lokasi kami akan melakukan pekerjaan karena kami kalau memasang pipa tuh bisa lihat 2-3 kabupaten kan. Gitu. Perlu izin. Nah, dia ada seorang bupati waktu itu udah nggak menjabat sekarang, izinnya harus lewat sana. Terus dia bilang, karaoke sama gue gitu kan, karaoke. Terus buka botol, ini ngomong apa adanya, buka botol. Saya kan nggak minum. Oke. Dia bilang, wah kalau lu nggak minum gue nggak kasih izin. Apa jawaban saya? Saya panggil waitersnya, saya bilang, bayaran hari ini gue yang bayar. Tapi kalau lu mengatakan ini harus gue minum untuk ini, sorry gue nggak minum, nggak usah aja deh ada proyeknya, tapi saya bayarin itu. Saya kasih open bill 10 juta gue taruh, habisin deh, saya bilang kayak gitu, gue keluar. Besok dia, bos maaf bos, biasa gini, duduk lagi. Dia bilang, Pak saya nggak janji apa-apa lo Pak, ini daerah lu pegawai lu akan banyak pegawai dari daerahmu, saya nggak janji apa-apa. Strik sama begituan itu warna kita emang. Damai juga dia, jadi sebenarnya kalau kita punya postur, ini versi saya ya, kayaknya goyang juga tuh, gitu. Kita punya postur, gitu. Itu terjadi. Maksudnya punya posturnya begini. Saya di dalam hidup tidak sempurna, sehingga saya pun pernah bercerai gitu ya. Terus untuk membina keluarga baru, saya pikir mistake saya itu kan banyak, bener nggak dalam hidup ini. Saya juga bukan perfect person gitu, saya belajar banyak. Terus yang saya lakukan adalah gimana caranya, pokoknya ternyata makan malam itu penting. Karena dulu di kampung saya dulu, makan malam karena nggak ada TV, nggak ada segala macam, ngobrol sama orang tua, akhirnya kita menjadi bonded gitu ya. Sekarang ini kan nggak, akhirnya saya wajibkan saya makan malam. Dan pernah suatu hari, mantan menteri kabinet yang lalu, dia memerlukan, kenalin gue dong sama seseorang mungkin jago cocok buat berapa BUMN gitu ya. Saya telepon teman-teman saya, lo mau nggak ini ketemu sama beliau gitu ya. Yaudah kita ketemu di Hotel Fairmont gitu ya. Pak, saya nggak sebut namanya, tapi ini kan story-nya yang saya mau cerita. Begitu saya kenalin, udah jam 7 saya bilang, izin Pak Menteri, udah jam 7 saya pamit. Oh lu gila lu katanya, ini baru kenalan gue. Lu udah pada dewasa, bener nggak? Saya tinggal, karena itu waktu saya dengan keluarga. Toh poinnya udah dapet kan? Poinnya udah dapet. Saya tinggal gitu. Jadi saya pikir, itu mereka tahu, mau itu mungkin sama Pak Jokowi aja gue belum dipanggil kali ya. Kalau dipanggil di atas jam 7 malam, apakah gue pulang apa enggak, gue nggak tahu deh. Iya. Tapi emang itu komitmen saya karena saya pernah salah. Gitu. Jadi saya pikir di antara ini semua umur saya banyak. Saya mungkin bukan husband yang baik atau parent yang baik, karena parenting dan fathering itu, itu skill baru itu buat saya. Istilah anak saya 4, yang paling gede udah 26, yang kecil udah 13, itu juga kayaknya nggak pernah perfect gitu. Jadi saya terus belajar tentang hal itu. Karena menegakkan integritas ini kan dari rumah. Kan Bang Abraham Samad
berkali-kali bilang integritas itu adalah do the right thing when no one see you. Melakukan hal yang benar ketika orang tidak melihat. Betul sekali. Kalau orang melihat banyak namanya pencitraan, Pak. Pencitraan. Dan itu banyak yang dilakoni orang sekarang ya. Pencitraan. Oh iya. Okay. Karena itu merasa lebih penting. Mereka merasa itu lebih penting. Tapi seseorang yang penuh integrity itu menjadi second option. Yang lebih penting adalah begitu tidak ada siapapun ya tetap melakukan hal yang benar. Dan saya rasa juga saya nggak segitu perfect juga, Pak. Yeah. Harus belajar. Kayak lagi belajar. Jadi kembali ke pelajaran saya di dunia highly regulated itu memang kita harus bermain dengan menegakkan integritas, walaupun saya nggak bilang saya murni amat. Contoh, kadang-kadang kita untuk mengambil hati beberapa pegawai, gue minta dokumen ini dong gitu ya. Padahal kita cuma mau ngasih duit. Oke. Dokumen itu terus dikasih fotokopinya, which is biasa aja, terus kita kasih 2,5 juta. Padahal fotokopinya cuma berapa sih gitu. Padahal cuma kita mau ngasih. Jadi itu trik-trik kita gitu ya. Nah terus ternyata naik. Satu hari dia jadi dirut di salah satu anak usaha. Oke. Kita biar aja dari bawah. Langsung kemudahan itu tercapai. Oke. Psikologinya kita udah tangan di atas ke dia. Padahal kita nggak ngasih juga gitu. Cuman waktu dulu gitu. Akhirnya dia kalau begitu ada problem, udah perusahaan ini ngerjain ini dong gitu ya. Oke. Nah itu akhirnya nah dulunya kan berarti kan dipiara. Iya. Ya saya pikir nggak tahu apakah itu life skill, apakah keterampilan kehidupan kita ngambil hati orang, yang nggak tahu juga. Terus toto dia jadi juga mana kita tahu kan? 15 tahun kemudian, dia jadi gitu. Tidak pernah diperkirakan sebelumnya ya, bahwa orang ini akan menjadi sesuatu sehingga diservis. Betul, itu. Kan begini. Jadi lucky blow atau apa ya gitu. Kan begini Pak Mari. Ada kadang-kadang orang tahu persis tuh bahwa suatu ketika orang ini akan dipromosi menjadi seseorang yang sangat berpengaruh. Punya posisi yang bisa menguntungkan nih perusahaan itu dipiara gitu. Makanya ada istilah dipiara nih dari bawah. Apa itu pernah terjadi? Oh pernah juga. Kalau itu pernah kira-kira ini racing star nih ya. Kita piara itu banyak. Maksudnya gini, karena bekerja di sebuah institusi atau lembaganya kan itu aja. ESDM dulu ada di bawah lembaga pemerintahannya, kemudian perusahaannya ya Pertagas, Pertamina, PLN itu kan di bawah itu. Kita bisa tahu racing star-nya mana kan gitu-gitu aja kan gitu ya. Sudah bisa diprediksi sebelumnya. Sudah bisa diprediksi karena bidang kita itu aja selama hampir 30 sekian tahun itu aja ya, hafal juga gitu. Terus yang ini geng ITB bener nggak? Yang ini ini angkatan 86 ini gitu kan. Connection-nya udah dibaca. Iya udah dibaca dari UGM, dari ITS gitu. Memang ada kecenderungan kan yang di sini banyak dari alumni ini gitu kan. Jadi staff kita ada yang dari alumni ini angkatan ini untuk deketin. Iya gimana itu dagang namanya juga ya. Karena kondisi dunia usaha di Indonesia itu mengharuskan seperti itu ya. Yes. Karena kita bukan meritokrasi, sistem merit itu kan prestasi. Kita lebih ke connection. Jadi di Indonesia kalau ada prinsip is not what you know is important. Bukan apa yang kamu tahu itu penting, tapi who you know is more important. Jadi siapa yang lo kenal lebih penting. Jadi banyak orang memanfaatkan siapa yang lebih kenal, bukan apa yang kita tahu. Jadi kalau perlu nggak punya ilmu, yang penting gue kenalan gue anak presiden misalnya gitu. Apakah menurut Pak Mardigu kondisi itu bagus atau apa? Atau hanya memberi peluang kepada sebuah perusahaan yang bisa melakukan seperti yang tadi Pak Mardigu lakukan? Itu lebih temporer. Karena itu kaya di Indonesia itu berbeda dengan kaya di negeri yang punya integritas atau edukasinya lebih tinggi. Kaya di kita tuh lebih ke personal approach. Gitu. Keterampilan kita memberi, yaitu akhirnya take and give kan. Jadi rumusnya itulah give first then you will get. Give first then you will get. Jadi kalau lu nggak dapat apa-apa sekarang, pasti karena lu nggak pernah ngasih. Ini dunia bisnis kita begitu ya. That's reality kan. Ini kan speak up katanya. Ini menarik ini. Apa yang disampaikan Pak Mardigu ini luar biasa bagi kita semua. Jadi kita intinya kita bisa mengambil satu gambaran ya, bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki dulu di negeri ini ya, agar supaya praktek-praktek itu tidak terus-menerus berlangsung.
Nah, terus. itulah yang membuat saya merasa, jadi sekarang saya tidak berbisnis di highly regulated lagi. Yeah. Jadi lebih ke retail, digital, startup dan lain sebagainya itu tidak highly regulated. Jadi cara untuk mengurangi masalah apa tadi, mungkin korupsi, suap, penyalahgunaan jabatan adalah kurangi faktor government. Jadi sistem sosialis memang heavy on government. Yeah. Sistem kapitalis itu heavy on private. Oke. Jadi kita mungkin ekonomi Pancasila ini harus mempunyai definisi baru. Jadi kita harus combine. Dilakukan redefinisi. Definisi ulang bahwa kita tuh nggak kapitalis murni. Jadi contohnya ini kalau kita ini ada peta nih, sisi kiri ada sosialis, sisi kanan ada kapitalis. Yeah. Itu kan pasti gitu ya, nggak mungkin sosialis itu jadi satu gitu kan. Nah, kita belah lagi. Kalau duluan cuma dua, kita belah lagi. Ada sosialis elitis di kiri, Sosial elitis. ada kapitalis elitis di kanan. Gitu. Kalau ada sosialis elitis di kiri dan kapitalis elitis di kanan, kita harus describe dulu. Apa sih sosialis elitis itu yang di kiri? BUMN. BUMN. Itu sosialis elitis. Terus, apa tuh kapitalis elitis? Namanya oligarki. Oligarki. Berdua ini mereka sinergi. Sorry nih, nggak ngomongin yang ada sekarang. Yeah. Ini contoh. Yeah. Nah, maka di bawah Harmonis itu, banget ya dua. Sekarang lagi harmonis nih sekarang. Sangat harmonis. Nah, terus ada yang di bawah. Di bawah itu ada bottom of pyramid. Jadi di sisi kiri ada buruh, ada nelayan, ada pegawai, ada petani. Di sini ada UKM. Yeah. Ini nih yang disebut ekonomi bottom of pyramid, inilah yang sebenarnya terjadi gap saat ini. Jadi kalau kita ini istilahnya new mind ini dapat mandat, maka kita akan pro bottom of pyramid. Bottom of pyramid akan consolidate. Oke. Contoh ya, bayangin. Contoh aja. Uangnya bank itu kan datang dari bottom of pyramid. Bener nggak? Yeah. Dari para buruh, dari para petani, dari para nelayan, dari para UKM. Tetapi yang bisa minjem sama bank itu hanya elitis. Karena syarat untuk minjem bank harus pakai jaminan. Hanya 7% yang punya, yang 93 tuh nggak punya jaminan. Yeah. Ini uangnya dari kita, uangnya dari kita yang bisa minjem hanya orang kaya, Yeah. yang punya jaminan. Betul. Di mana keadilan itu? Jadi ini rakyat miskin ini by system dibuat miskin. Yeah. Itu kan? Jadi semakin tidak berdaya dengan Semakin sistem. tidak berdaya. Ini yang kita bilang, nah ini harus diredefinisi ulang. Kita itu harus ini yang sejajar. Yeah. Sekarang kita balik nih, ini kita tidurin. Nah, ini kan tadi ini kita bentuk, ini sekarang kita tidurin. Kekayaan kita tuh 1,1 triliun atau 1.100 billion dolar. Atau kalau dirupiahkan sekitar 16.000 triliun, gitu kan? APBN kita 2.500 triliun. Maka sisanya yang 13.500 adalah swasta. Swastanya terbagi dua. Oligarki itu menguasai hampir 10.000 triliun. Oligarki. Yang sisanya ini yang 3.500 triliun dikuasai oleh 95% UKM dan ya tadi bottom of pyramid. Oke. Nah, kita di dalam keadilan itu bukan ini kita kecilkan, tapi ini kita besarkan, ini kita besarkan. Sudah 7 presiden loh ini dikasih chance, ininya kok belum ngelebar juga jadi 10.000. APBN juga belum jadi 10.000. Yeah. Nah ini yang kita, kalau itu kita lakukan, gitu ya, keadilan itu merata, kayaknya berkurang itu, peluang-peluang korupsi itu. Nah kenapa, gitu ya, kenapa? Karena cara membesarkan ini adalah menswastakan banyak perusahaan-perusahaan BUMN sehingga BUMN tidak lagi di bawah departemen. Jadi BUMN tidak lagi di bawah. Karena departemen ada kementerian atau departemen, kementerian itu regulator, BUMN itu operator. Kalau operator dan regulator jadi satu, ini, itu masalah. Ini korupsinya ya di sini. Ya, harus terpisah. Karena itu kementerian tidak boleh jadi BUMN tidak boleh di bawah kementerian. Temasek itu BUMN, Kasana itu kayak BUMN, tapi tidak di bawah kementerian. Oke. Nah, ini akan mengurangi banyak hal-hal yang disebut peluang korupsi. Ya.
Jadi swasta bisa berkompetisi. Terus dari 800 unit perusahaan BUMN, mungkin nanti tinggal berapa kali? Di bawah 50 kali. Diefisiensikan. Oke. Gitu. Sehingga tadi nggak boleh buat anak usaha lagi. Kan dia Garuda punya anak usaha, punya hotel. Waduh, iya, banyak lagi. lagi. Sampai karena syarat untuk makanan. Karena syarat, kalau saya mau korupsi ini, saya dirut sebuah BUMN, kalau saya diaudit kan di level ini. Ya. Tapi kalau saya buat cucu usaha nggak diaudit tuh. Iya. Gue main di sini. Iya. Maaf nih ya. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Iya. Jadi kita tahu. Nah, persempit peluang itu. Oke. Gitu. Jadi di efisiensi ya. Defisiensi. Oke. Pak Mardigu ini kan tadi ya di oil dan gas. Kira-kira saya mencoba melihat efisiensi. Kalau Pertamina digabung dengan PLN, apakah itu menjadi jalan keluar? Menutup Jadi gini, ruang semakin. kita ambil sebuah contoh gini, yang dulu dikuasai negara 100%. Nomor satu adalah namanya telekomunikasi. Ya. Dulu cuma Telkom. Telkom. Begitu swasta masuk, tetap Telkom dan Telkomsel menguasai 60% dari pangsa pasar. Tapi karena ada kompetisi, harga jadi turun, dia jadi efisien, dia jadi gini. Kalau nggak diambil sama Excelcom, diambil sama kompetitor lain, Indosat dan lain sebagainya. Kemudian dunia airline. Dulu flagship kita cuma Garuda. Ya. Kemudian diciptakan swastanisasi, tetap aja Garuda megang porsi terbesar, gitu ya. Nah, ada dua lembaga yang saat ini terlalu absolut, yaitu Pertamina dan PLN. Kalau swasta boleh membangun daya listrik, boleh mendistribusikan, itu dienrekan, itu jadi lebih murah listriknya. Karena power plant-nya di situ, distribusinya di situ. Nggak usah narik kabel dari mana-mana, karena swasta bisa bikin dari hydropower, dia jual ke ininya, satu desa bisa punya. Tapi di sini nggak boleh, peraturannya harus PLN gitu ya. Nah, PLN harus diswastakan. Jadi swasta boleh punya dari hulu sampai hilir, sampai distribusi. Pertamina juga sama. Pertamina ini kan perusahaan minyak negara. Swasta juga boleh ngedrill, boleh merefine, boleh mendistribusikan, boleh punya SPBU. Itu harga Pertamina kaget-kaget begitu swasta ternyata lebih murah dari harganya Pertamina. Karena gaji komisarisnya nggak harus 3 miliar gitu kan. Iya. Jadi sisi itu yang kita sebut, sehingga swastanisasi ini penting. Karena tidak akan menghilangkan kontrol pemerintah. Toh faktanya dari airline, Garuda tetap majority, telekomunikasi. Apakah kira-kira kalau PLN ada terus nanti PLN akan tutup? Enggak juga. Dia udah menang dengan sistem jaringannya. Apakah Pertamina kalau ini Pertamina? Enggak, tapi buat menjadi harga lebih murah, menjadi sangat kompetitif, menjadi corporate sekali actionnya, nggak kayak sekarang kayak birokrat, bener nggak? Iya. Itulah usul saya sih, tapi nggak mungkin lah, nggak tahu sekarang. Jadi problem di BUMN itu ya, menurut saya tadi yang seperti Pak Mardigu sampaikan, ada banyak sekali permasalahan sehingga itu menjadi peluang terjadinya corruption atau paling tidak fraud ya. Paling tidak fraud. Iya, paling tidak. Atau gratifikasi ya Pak. Iya, kalau gratifikasi. Ini menarik nih, Pak Mardigu bilang, pernah nggak ini Pak Mardigu melakukan gratifikasi? Oh, pasti pernah. Udah jawabannya pasti. Daripada gue nanti bilang enggak, terus nanti gue di akhirat digorok juga. Malaikat lo iya. Kan begini Pak Mardigu, ini ada beda nih antara gratifikasi dengan suap. Kalau gratifikasi itu kan meeting of mind ya. Iya. Oke, jadi pernah dilakukan oleh Pak Mardigu? Pernah. Dilakukan itu sehubungan dengan supaya proyek ini bisa berjalan dengan lancar. Iya, kadang-kadang anaknya lah kita apain, istrinya lah kita kita temenin belanja, mau gimana? Iya. Ya, karena kan gratifikasi itu kan pengertiannya sangat luas. Luas sekali, iya. Memberi fasilitas, diskon aja tuh gratifikasi. Jadi, ya karena bagian dari ngambil hati, bagian dari building debt. Gitu. Pendekatan ya? Pendekatan. Cuman karena dia punya jabatan aja, karena dan kita ada niat, bener nggak? Iya. Yang salahnya cuma di situ kan, gitu. Iya. Sama lah kalau kita naksir cewek juga kita kan drop juga kan, supaya hatinya nengok gitu kan, ya Mbak ya. Jadi yang salah yang pemangku jabatannya ya, karena memperdagangkan jabatannya ya. Jadi dari sisi pengusaha. Kita juga salah sih. Kita juga salah. Jadi Pak Mardigu menganggap bahwa apa yang pernah dilakukan itu juga sebuah kesalahan ya? Kesalahan. Tapi saya tadi pernah bilang, kesalahan itu kan belum tentu dosa kan ya? Oh gitu ya.
Jadi karena ini kita masih negara yang abu-abu gitu ya, belum negara yang putih banget gitu ya. Gitu. Yang itu jadi utopia, sesuatu yang nggak pernah akan terjadi. Nanti mungkin di surga doang kita begitu gitu. Itu kan ke individu kan, seperti tadi behaviornya yang membedakan. Nah, yang jadi masalah sekali lagi di bangsa kita ini karena mungkin banyak yang lapar, pengen quick money. Oke. Iya kan? Sehingga yang jabat juga ngambil, toh gue cuma 5 tahun daripada gue lapar nanti pas gue pensiun, bener nggak? Ya, Sedot dulu gitu kan? Sedot dulu. Itu sama pejabat juga, mumpung dia deh yang megang ini, gitu. Masuk aja dulu deh, belum tentu gue ada kesempatan. Karena ada ketakutan itu, itulah action itu terjadi. Dan itu mungkin landasan, jadi gini, saya dengan rekening masih 1 juta sebulan, berbeda, nggak kayak sekarang kayak terasa bijak gitu loh ngomongnya. Iya kan? Itu kan bullshit banget gue ini. Karena ya gue udah cukup gitu. Tapi kalau udah kaya sekarang. Iya, bukan gitu lah. Tapi gitu. Jadi saya juga kadang-kadang mengkritik orang, lu mah dulu juga nyikat juga, sekarang udah terasa udah begini bijak lah segala macam. Ya karena lu udah kenyang gitu kan. Ya, gitu. Gitu. Itu sebuah realita lagi gitu. Jadi saya bilang, makanya saya jujur aja. Gue nggak mulus-mulus amat. Jadi yang mungkin kalau ide gue diterima deh. Tapi orang jangan ditiru gitu loh. Kita nih belajar wudhu gue aja masih belum lengkap gitu loh. Yang menarik itu kan perjuangan kita menjadi lebih baik kan, gitu. Itu yang perlu. Iya. Tapi ini kan menarik Pak Mardigu tadi ya, karena ada pengalaman melakukan gratifikasi sehubungan dengan perusahaan Pak Mardigu. Saya berpikir begini, tentu orang yang Pak Mardigu gratifikasi itu, memberikan gratifikasi, bukanlah pejabat yang berada di level bawah. Ini ada di kepala saya. Pasti. Atau katakan dia pejabat di level lah. Dia pasti decision maker lah ya. Oleh karena itu kalau saya lihat kalau dia decision maker di sebuah BUMN, pasti kan gajinya besar nih Pak Mardigu. Ya kan? Saya bertanya-tanya, kok orang ini masih memerlukan lagi hal-hal seperti itu padahal gajinya besar nih, ya. Kan begini. Korupsi itu kan kalau menurut saya banyak penyebabnya ya, Pak Mardigu, banyak sekali kalau kita menguraikan, tapi ada 2 hal kalau kita sederhanakan. Corruption by need sama corruption by greed. Kalau misalnya pegawai kelurahan yang golongan 2A, itu kita datang ke kelurahan ngurus KTP, terus dia markup atau katakanlah dia minta uang lebih, misalnya KTP 10.000 dia minta 15.000 atau 20.000, ada selisih tuh 10.000. 10.000 itu masuk di kantongnya. Kenapa dia perlu uang 10.000? Karena memang gajinya, pendapatan dia sebagai pegawai negeri golongan terendah itu tidak mampu membiayai kehidupannya dalam 1 bulan. Jadi dia memerlukan uang 10.000. Itulah yang disebut corruption by need. Ada keterpaksaan, walaupun kita tidak bisa benarkan ya Pak Mardigu, tapi kita bisa pahami. Tapi yang saya nggak bisa pahami, tadi yang Pak Mardigu bilang, ini kan orang yang berada di level bawah. Berarti saya kategorikan orang yang Pak Mardigu beri gratifikasi ini adalah corruption by greed nih. Sebenarnya orang yang punya gaji sudah cukup lumayan, nggak perlu lagi dia minta begitu. Sebenarnya. Tapi kenapa dia harus melakukan itu? Ada 2 ya. Gordon Gekko ini adalah film Wall Street yang sangat mengkritik bahwa greed is good katanya. Jadi ketamakan dan kerakusan itu bagus gitu. Yang kedua memang too much is never enough. Jadi nggak akan pernah cukup manusia itu gitu ya. Itu masalah keimanan soalnya. Gitu, itu lain lagi tuh masalah spiritual. Karena begitu mereka memang ya manusia yang jauh dari spiritual, agama apa segala macam itu ya sudah. Greed aja isinya, gitu kan. Nah, di situ orang bilang saya belajar, gitu. Dulu saya binatang ekonomi, gitu, binatang ekonomi. Karena jadi orang susah itu capek, banyak nyamuk Pak. Terus begitu sakit kita kayak orang bingung, ngutang sana, ngutang sini gitu ya. Pernah dialami Pak Mardigu? Itu cerita panjang karena ayah saya hanya pensiun angkatan udara pangkatnya kapten. Kapten loh pangkatnya. Jadi anak kolong juga. Anak kolong. Nah itu sama-sama saya. gitu kan. Nah dia sampingan waktu dulu selesai jam 2 jam 3 waktu sebagai tentara itu, terus dia nyupir jualan untuk memenuhi kebutuhan ya. Kebutuhan. Dan karena gaji yang didapat dari negara itu tidak bisa memenuhi standar. Nah
Iya seperti itu kan saya tahu betapa dia capek dan saya juga capek dan panjang kita laparnya itu panjang gitu. Sehingga eh, eh, banyak sekali alasan untuk saya ada bawah sadar saya bilang aduh gue nggak mau anak-anak gue seperti gue gitu kan itu ada rasa padahal dia punya nasib sendiri dia punya jalan hidup sendiri kita mau playing God kita main-main jadi Tuhan terus saya pengen ini pengen itu pengen ini nah itu tuh yang greed itu yang saya pikir saya punya saya pikir ya itulah saya menjadi orang buas gitu jadi kalau ini pengakuan dosa ya kalau pengakuan dosa eksekusi juga kita istilahnya nyogok juga gitu ya demi gue menang sogok gitu ya gitu nah itu di awal-awal tapi di tengah-tengah seperti tadi lama-lama kita bilang kayaknya dengan mantan pejabat dengan kayak gini ternyata isunya bener nah itu lebih smooth mainnya kita nggak ada terbebani gitu segala terus waktu kita ngasih juga kita tapi kalau ditanya itu adalah nakal gitu kan kalau itu melanggar integritas kita akui gitu ya gitu ini menarik kan menurut saya apa sih yang harus dilakukan negara ini ya? Kalau kita mendapat gambaran nih, apa sih yang harus dilakukan negara ini ketika misalnya ada seseorang yang berada di level menengah atau di atas, yang sebenarnya kalau kita lihat pendapatannya itu kan luar biasa. Gaji orang BUMN itu tadi Pak Mardigu udah sebutkan gede-gede itu. Saya berpikir bagaimana bisa menghabiskan itu dalam sebulan. Besar banget. Tapi toh dia masih bisa disuap, masih bisa diberi gratifikasi, itu kan berarti sudah secara otomatis bisa kita katakan oleh corruption by greedy, kan rakus, serakah dan lain-lain sebagainya. Saya tuh pernah kepikir gitu ya. Apakah itu individu satu ya, ataukah juga memang ada sistem yang terjadi di government atau di BUMN itu yang memungkinkan orang ini dengan mudah melakukan itu? Yang kedua, jadi saya pernah terpikir kayaknya peluang lah yang membuat kayak saya pengen berbini 2 niatnya gede, tapi karena nggak ada peluang gitu kan, nggak berani juga gue gitu kan. Sekarang masih 1 kan? Insya Allah. Jadi itu sama. Jadi semua orang tuh pengen duit lebih. Itu kodrati. Kodrat itu. Tapi kalau nggak ada peluang ya udah gini aja cukup gitu kan. Nah jadi menurut saya ke depannya kalau kita ingin bernegara menjadi negara yang elegan, menjadi negara yang tingkat trustnya tinggi, corruption itu number 1 untuk ditiadakan. Digerek ya supaya dia hilang. Itu harus mau menggunakan efek jerah, ya kan? Jadi pemiskinan ini contoh yang dilakukan. Ini PR nomor 1 bagi capres nanti 2024. Harus itu. Ya? Kalau nggak bisa jangan dipilih. Jangan dipilih, betul. Saya setuju tuh. Jadi pemirsa ini dengar ya. Iya, ini PR nomor 1 nih apa yang disampaikan Pak Mardigu bagi calon presiden nanti. Korupsi memang karena kalau tingkat korupsi itu tinggi, foreign investment. Ini kita kasih contoh, foreign investment. Investasi asing itu saya bukan anti investasi asing. Ya, okay. Tapi saya lebih bukan FDI atau foreign direct investment saya anti. Saya lebih prefer DDI, domestic investasi lah, gitu. Bukan foreign direct investment tapi domestic direct investment. Kalau kita pakai printing money maka DDI jalan, domestic direct. Tapi kalau enggak ya udah urusan nanti. Yang kedua adalah di Indonesia itu 1 tahun investmentnya $100 per kapita. Oke. Singapura itu $19.000 per kapita. Langit dan bumi kita sama Singapura. Terus Vietnam itu $300 per kapita. Kenapa mereka lebih tinggi? Karena rupanya indeks korupsi sama investasi itu apa ya? Match atau sejalan. Jadi semakin rendah tingkat korupsi, semakin tinggi investasi gitu. Jadi kenapa kita saat ini merosot terus turun? Ya karena korupsinya tinggi. Nah, kenapa? Karena investor itu ingin tingkat keamanan dan kemudahan. Ada kepastian hukum. Ada kepastian hukum, ada uang yang diinvestasi yang tahu kapan returnnya gitu kan. Di dunia investasi itu pemikirannya gampang. It's not how much money you can get atau bukan berapa besar yang Anda akan peroleh, tapi how much money you willing to sacrifice atau berapa uang yang boleh kita korbankan. Nah, kalau di dunia yang korupsinya tinggi, kita korbankan sesuatu kita nggak jelas untungnya berapa. Oke. Tidak ada kepastian kan karena ini minta lagi, nggak pernah selesai. Nah, Singapura itu
benar-benar bersih begitunya. Nah, kita juga akan melakukan hal yang sama di Indonesia. Ini kalau kita jadi mandatnya, kita yang sama. Jadi nomor 1, kita kurangi jumlah departemen. Kementerian. Oke. Departemen, kementerian. Jadi misalnya departemen sosial, itu kasih Pemda aja. Jadi nggak usah ada kementerian sosial. Nggak usah sosial. kementerian di pusat nih, Pemda aja. Turunkan ke daerah ya. Ke daerah. Terus misalnya Kementerian Tenaga Kerja masuk jadi Dirjen Tenaga Kerja. Kenapa? Karena kalau Kementerian Tenaga Kerja dengan Kementerian Pendidikan itu berantem terus. Ini kebutuhan pasarnya atau ini kemana, pendidikannya kemana. Tapi kalau jadi satu payung di Dirjen ini, itu satu departemen tutup lagi gitu. Terus peranan wanita, gue nggak ngerti sampai sekarang tuh wanita diapain supaya berperan gitu ya. Masukin aja. Ini semakin menarik. Karena itu demi mengurangi ini gitu ya, mengurangi departemen tadi gitu ya. Terus Menko juga sama, Menko kan ad hoc, jangan sampai ada Permenko kena oranye itu nanti itu gitu ya. Baju merah. Tulisan KPK itu nanti baju oranye tulisan KPK karena Permenko tuh nggak ada gitu, kurangi aja jabatan itu benar-benar koordinator gitu ya, menteri senior ini gitu ya. Nah, terus tadi di Pemda, di departemen itu 3 eselon terbawah itu pegawai kontrak. Logikanya begini. Kita ambil contoh deh, kita kasih nama McDonald. McDonald hamburger ini. Burger bar deliver tuh yang cuman begini terus apa yang pesan apa Pak? Oke, pecah-pecah cocok gitu terus dia ke belakang terus yang di belakang ini burgernya digini ke depan kasih gitu ya. Itu anggap UMR sekarang 4 juta gitu ya. Dia gajinya UMR. Maka kalau setahun kemudian dia masih kerja, gajinya minimum naik 10%, jadi 4,4. Kemudian tahun depan lagi dia masih kerja, naik lagi 10%, hampir 5 juta. Kemudian tahun ketiga dia naik lagi, jadi hampir 5,5 juta. Pasti tahun keempat udah nggak dikerjain lagi, kontraknya selesai. Karena kalau dia 7 tahun, itu gaji dia 8 juta, harga burgernya berapa? Karena itu di kontrak ganti. Nah dari antara orang yang the best boleh jadi supervisor, jadi ini. Ini juga sama, office boy, orang 3 level atau 4 level ke bawah itu kontrak aja, 3-4 tahun, sehingga begitu mereka pindah ke swasta. Kalau swasta dimudahkan, printing money, sektor UKM banyak ini mereka pindah sendiri. Sehingga di sini jangan elitisnya doang, tinggal kepalanya saja. Itu ringkes. Ininya, departemennya ringkes. Selain uang negara tidak besar. Tidak ada beban ya? Tidak ada beban yang harus APBN ya? Iya, bayangin dia kerja 15 tahun gajinya 20 juta tapi cuma office boy doang kan. Ya itu sebuah ilustrasi saja. Emang nggak sederhana menebas itu. Tapi pelan-pelan kita akan lakukan sehingga departemennya berkurang, ininya memendek. Gitu. Itu salah satu strategi. Saya nggak tahu nanti presiden lain calonnya strateginya apa, itu kan bosnya. Efisiensi ya kementerian. Sama juga dengan mengefisiensi BUMN. Jadi BUMN-nya diperkecil juga, disederhanakan ya. Di merger beberapa. Di IPO-kan, dipublikkan. Ini di merger. Jadi ringkas gitu. Kalau menurut Pak Mardigu, yang idealnya itu BUMN kalau diperkecil tinggal berapa? Keuangan harus ada. Ya, terus Pertamina harus ada. PLN harus ada. Airline harus ada. Perkebunan pertanian harus ada. Basicnya itu. Udah. Sisanya mau Wijaya karya itu swasta juga bisa. Bener nggak? Karena itu beban ya bagi APBN. Beban di APBN. Nah ini yang menarik. Gini. Ini menarik sekali. Ini harus dibuka. Kalau tadi speak up adalah sisi pribadi, kita mau speak up mungkin agak sedikit ke arah pemerintah gitu. Speak up tuh begini. Hutang negara itu masuk ke dalam APBN. Setiap Agustus dilaporkan. Tapi hutang BUMN tidak dimasukkan. Kenapa tidak dimasukkan? Karena dia masuk undang-undang PT. Saya langsung bilang, ini menteri gak salah nih masuk. Kok ngaku bahwa ini masuk undang-undang PT? Kenapa? Karena kalau di bawah kementerian, buktinya pakai APBN tuh Garuda dikasih 17 triliun, ini dikasih APBN. Jadi kalau PLN ini kok APBN yang nanggung? Sementara harusnya hutang ini juga ditanggung oleh APBN, ditulis. Itu akan kaget kita karena hutang APBN plus hutang BUMN masuk. Kaget kita ngelihat angkanya. Kelihatan betul di situ betapa besar. Karena di bawah departemen. Tapi kalau ini tidak, di bawah kementerian. Kalau ini tidak di bawah kementerian, memang pakai undang-undang PT.
Kalau undang-undang PT direksinya bisa dipenjara kalau dia melakukan tindakan itu, iya kan? Iya. Nah ini yang kalau kita lakukan itu, ini terjadi ya perubahan yang positif harusnya, sehingga utang BUMN tidak masuk ke APBN. Sekarang ini lucu, memang tidak dicatat, tapi harusnya dicatat. Karena buktinya kok kemarin nyetor 17 triliun, ini ruginya PLN disetor, ruginya dan yang saya sebel tuh kalau setoran subsidi, ini gue sebel nih ya, sorry pegawai BUMN, pegawai negara subsidi atau negara injek itu masuknya pendapatan. Jadi tato rekeningnya bisa plus, bisa dapat tantian. Kurang ajar gue. Jadi sah tantiamnya. Tantiamnya itu besar banget itu BUMN. Iya, masalahnya karena gue bukan komut sih, makanya gue ngomong jadi. Iya, itu besar banget. Tapi itu nggak kena KPK lah, itu memang itu. Cuman pembukaannya digeser, subsidi jadi pendapatan sih lucu juga, bener nggak? Iya. Jadi kalau menurut Pak Mardigu, ini kan tadi ngomong tentang BUMN, itu banyak permasalahan di dalamnya sehingga terjadi corruption atau paling tidak fraud. Penyalahgunaan lah. Penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan. Sehingga kita lihat banyak kejadian-kejadian tindak pidana korupsi yang terjadi di BUMN kita. Sangat. Pengalaman Pak Mardigu, apanya sih yang harus diperbaiki? Tata kelolanya atau orang yang ditempatkan di situ yang harus punya integritas kuat? Taruh 1.000 orang yang biasa tinggal di Tanjung Priuk, di mana itu ya, ke Singapura. Nggak berani ngeludah sembarangan, nggak berani buang sampah sembarangan, benar. Sekarang kita balik. Taruh orang Singapura ke Indonesia, mulai ngeludah sembarangan, udah sesederhana itulah. Berarti sistemnya ya? Sistemnya. Sistemnya. Tata kelolanya, bukan orangnya. Bukan orangnya. Jadi Pak Mardigu yakin kalau sistemnya, tata kelolanya itu diperbaiki dan memperkecil atau bahkan meniadakan potensi korupsinya, maka orang brengsek datang masuk di situ, dia tidak akan juga melakukan korupsi. Pasti ya? Pasti. Itu sama menurut Pak Mardigu? Semua orang dengan latar belakang agama, dengan latar suku, dengan latar belakang pendidikan, dengan latar belakang ekonomi, masuk akabri, keluar sama, bener nggak? Ini beragam waktu awalnya, begitu digojol di Bukit Tidar keluar sama semua gitu. Ya itu. Berarti sistemnya, value organisasinya ya. Betul. Apakah Pak Mardigu sendiri ini kan punya korporasi nih, punya perusahaan. Bagaimana menerapkan sistem integritas organisasi di perusahaannya Pak Mardigu? Kasih saya contoh yang paling sederhana bahwa supaya saya ada gambaran bahwa perusahaan Pak Mardigu ini termasuk perusahaan yang value ya, value corporate-nya itu yang bisa dipertanggungjawabkan lah. Tidak akan terjadi hal-hal yang pelanggaran atau apapun yang kita tahu bahwa sifat dasar manusia itu loyal pada mimpinya sendiri. Jadi kalau perusahaan kita itu bisa mewujudkan mimpinya, dia akan loyal sama kita. Diwujudkannya mimpinya dia. Jadi itu salah satu. Sehingga wajib bagi saya atau bagi pemimpin sebuah organisasi untuk mengenal mimpi dari setiap individu tadi. Gitu. Jadi biasanya misalnya saya ada suatu organisasi baru namanya Micro Gold, itu anak-anaknya kira-kira berapa ya? Sekitar 17. Anak-anak baru benar-benar baru, orang baru 2 bulan ke organisasinya. Saya bilang nih, nanti akhir November kita cari Airbnb di puncak, 7-8 kamar, cowok sama cowok, cewek ini, terus kita makan bareng, masak bareng gitu segala macam. Terus biasanya itu karena udah sering ya, terus jam 9 malam nanti kita ada api unggun. Terus nanti kita nulis apa masalah dalam hidupnya yang kamu yang mau buang. Terus kita share masalah tersebut. Itu 1, 2, 3 nangis sampai jam 3 pagi karena dia menceritakan sisi itunya. Akhirnya kita tahu, oh kita jadi kenal dia. Oh kenapa dia suka raise voice atau marah, karena ternyata dia tuh ibunya lagi kena cancer dan dia nyari uang untuk ibunya. Nah tahu itunya itu ternyata menjadi kita lebih akrab. Nah mimpi-mimpi itulah yang kita harus kenal, dan di sini memang menjadi tradisi karena itu kayak saudara saya di organisasi itu. Dan kenapa rata-rata loyal 18 tahun, 20 tahun ikut sama saya?
atau ikut dalam organisasi ini? Karena selama mimpinya itu terkabulkan lewat kita, dia loyal dan dia menjadi sangat produktivitasnya tinggi. Jadi kita udah mereview dari sekian tahun saya berbisnis bahwa naik gaji sama produktivitas itu mungkin begitu gajinya dinaikin, produktivitas dia 2-3 bulannya naik, habis itu balik ke normal lagi. Oke. Kalau naik pangkat itu lebih tinggi lagi. Jadi dia 2-6-7 bulan dia masih tinggi, habis itu ya normal lagi. Wayai ngono ya, habis itu dia balik lagi. Tapi kalau happiness faktornya tinggi, itu produktivitasnya konstan. Dan Tidak turun. Tidak turun. Dan happiness faktor itu tidak ada hubungannya dengan tingginya gaji dan cepatnya naik pangkat. Nggak ada hubungannya. Nggak ada. Gitu. Jadi begitu dia diorangkan, begitu segala masalah dimanusiakan selesai. Gitu. Nah jadi yang paling capek jadi pemimpin itu bukan pandai ngomong, tapi pandai mendengar. Pandai mendengar. Dan pandai memberi keteladanan. Wah itu yang paling sulit dari gue. Agak susah itu gue. karena saya masih belajar gitu. Jadi untuk menghindari karena saya merasa ini ada solusi anak-anak. Saya tidak dikasih ruang kantor dimanapun organisasi saya. Nggak ada ruang kantor, meja kerja saya itu nggak ada. Oke. Jadi kalau dan mereka menghindari saya ada kaca sama stabilo spidol. Karena kamu ngerjain apa saya tulis, kamu ngerjain apa saya tulis, kamu ngerjain apa. Ini seminggu lagi mau apa gini, kemarin apa gini, semua saya tulis gitu. Oke, ke depan mau gimana? Itu paling takut kalau saya udah megang kertas. udah selesai. Minggu depan ini, bulan depan dapat ini ya. Oke, gue jalan, hilang udah. Pindah lagi kantor yang lain gitu. Jadi kalau dikasih ini anak-anak stres. Oke. Karena saya pengejar prestasi kan, ngegas gitu loh. Gitu. Karena laparnya saya tuh gede banget gitu. Lapar saya tuh kayak susah saya menjelaskan lapar itu. Karena kadang-kadang anak yatim dari rumah yatim nelpon dari kemarin Cilodong, Pak, anak ini kemarin lompat mangga naik pohon mangga terus jatuh kakinya patah Pak, perlu 7 juta. Masya Allah, itu anggaran nggak? Jangan harap ada dari ya kan itu makan ya perasa kita keluarin gitu ya. Hal-hal seperti itu membuat kita harus ready, membuat saya jadi lapar terus, kayak nggak pernah istirahat itu. Ya karena ada anak-anak itu. Jadi saya merasa Rumah Yatim Indonesia saat ini baru berusia 26 tahun, masih muda lah, tapi ya pahit manis dalam ngelola panti itu udah saya lakukan. Karena saya kok udah 7 presiden, pasal 34 nggak pernah pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 kok nggak pernah dipraktekin sih? Ini menarik nih, pasal 34 nggak pernah dipraktek. Seharusnya kalau negara memperhatikan itu nggak perlu Pak Mardigu buat itu rumah yatim. Swasta punya panti-panti Tapi begini. Karena negara tidak memperhatikan, maka Pak Mardigu buat rumah yatim. Sedikit, kontribusi sedikit. Oke, Pak Mardigu kita balik dulu kembali ke tadi kita bicara tentang corporate value ya, culture, budaya organisasi. Biasanya apa sih yang menjadi kekuatan budaya organisasi sebuah korporasi itu sehingga korporasi itu menjadi kuat? Apakah code of conduct? Tujuan. Kalau code of conduct? Nyusul. Nyusul. Karena kalau terlalu kuat code of conduct kita nggak kaya. Kita perusahaan swasta, kita perlu profit. Di atas itu semua kadang-kadang ada yang kita ban sedikit, bukan dilanggar, ditekuk sedikit. Gitu ya. Karena tujuan kita ingin menjadi, misalnya salah satu divisi baru yang kita bangun adalah jewelry. Kita menganggap Indonesia punya kemampuan untuk membuat silver bagus sekali, tapi kenapa Pandora adalah top 3 di dunia ini, misalnya nomor 1 Cartier, nomor 2 adalah Tiffany, nomor 3 Pandora gitu ya. Kok selama puluhan tahun kok mereka terus yang jadi top 3 gitu. Indonesia padahal hasil pabriknya di Thailand, pabriknya di Indonesia, tapi brandnya pakai Pandora misalnya gitu. Oke. Masuk ke sana, kita bilang kita akan menjadi top 3. Nah gitu loh, tujuan itu loh yang membuat kita jadi passionate gitu. Bukan code of conduct-nya ya? Bukan, setelah itu baru menyusul. Saya sekarang lagi berpikir begini Pak Margo. Jangan-jangan, ini pemikiran saya tiba-tiba tadi dari jangan-jangan kenapa BUMN itu suka terjebak dengan perilaku korup dan lain sebagainya, fraud dan lain sebagainya, pelanggaran secara moral. Jangan-jangan memang BUMN itu tidak punya code of conduct yang kuat, yang bisa membatasi dia atau menjadi filter sehingga dia tidak. Kan ini kita bicara tadi sistem. Di kepala saya kalau sistem itu berarti di dalam sistem itu harus ada code of conduct yang diperkuat sehingga itu membatasi orang. Jadi kalau code of conduct-nya kuat,
sekalipun saya punya niat, sekalipun ada peluang yang seperti tadi Pak Mardi katakan, tapi kalau code of conduct-nya kuat, itu kan walaupun ada peluang itu orang akan berhati-hati. Jadi di dunia entrepreneurship atau swasta, agility, kemampuan bergerak, kemampuan mantul, kemampuan dia fleksibel, itu penting. Oke. Tapi di departemen harus kaku. Oke. Gitu kan? Oke. Berbeda nih, departemen itu artinya di pemerintahan itu harus Iya. kaku. Harus stiff, dia harus kaku. Oke. Nggak boleh ditekuk tuh gitu ya. Makanya itu dia butuh code of conduct Dia yang butuh kaku. code of conduct. Karena itu BUMN kan banci. Oke. Banci katanya. Jadi dia nggak punya code of conduct yang kuat ya? Nggak bisa karena dia harus di sisi swasta. Yang pada saat pasar bergeser dia ikut bergeser kan. Sementara kok code of conduct-nya dia kaku jadinya. Kasihan jadi BUMN itu. Lebih baik dia diswastakan gitu Swastakan loh. penuh ya, supaya dia bisa fleksibel. Iya, bisnis itu diswastakan. Pemerintah harus kaku. Oke. Pegang rule, pegang regulation, punya strong code of conduct. Itulah birokrasi. Oke. Tapi ringkes. Oke. Jangan sistem ini masuk ke sini, kusut dia. Di sini dia pasar harus profit, di sini dia harus buat laporan yang sangat tertib, lelah dia, gitu. Oh, jadi ada perbedaannya kalau government-nya atau BUMN-nya itu dia harus rigid. Rigid, Ya. benar. Dia harus kaku, dia harus punya code of conduct yang jelas. Betul, Ini loh yang dilarang. Betul, Ini nggak boleh dilanggar. Kalau you langgar ini hukumannya begini kan gitu kan. Nah, tapi kalau dia swasta murni maka yang diperkuat tujuannya. Tujuannya karena dia harus profit kan, Oke. gitu. Ya, kalau karyawan kita 100 masing-masing 4 juta kan 400 juta kita satu bulan. Kalau kita nggak making money 400 juta gimana caranya? Code of conduct apa mau ditegakin udah nggak? 3 bulan lagi kita tutup gitu. Oke. Nah, code of conduct itu lebih menyusul, lebih ke organisasi yang sudah well established, yang besar. Sementara perusahaan sekarang ini makin mengecil. Oke. Itu yang jadi problem. Jadi code of bahkan HRD pun di tempat kita tuh hampir tidak ada. Oh gitu. Bayangin, pada code of conduct harusnya yang menegakkan karena HRD-nya. Iya. Kita demi meringkas organisasi di bawah 20 nggak ada HRD gitu. Tapi bukan berarti harus melakukan pelanggaran ya, gitu. Karena kita bersifatnya pada pasar. Oke. Kita nggak ada satupun peraturan pemerintah karena ini pasar bebas kok. Bukan tadi maksud Pak Mardigu bahwa yang menjadi utama itu tujuan. Yang kedua code of conduct. Bukan berarti kenapa code of conduct menjadi kedua? Bukan karena mau melanggar ya? Bukan karena mau melanggar. Benar, bukan karena Bukan begitu. karena mau melanggar. Saya pikir jangan sampai kenapa code of conduct dijadikan urutan kedua. Jangan-jangan supaya bisa melakukan tadi gratifikasi itu. Karena supaya profit. Karena profit oriented ini yang Kan begini, kalau misalnya code of conduct Aku minum ya. Oke. Bismillah. Oke. Kalau code of conduct-nya di depan, tujuannya kedua, maka code of conduct di dalam code of conduct itu mengatur berbagai hal yang boleh dilakukan dan boleh yang tidak dilakukan. Salah satunya misalnya tidak boleh melakukan gratifikasi. Iya. Tapi karena code of conduct-nya di nomor dua kan, tujuannya yang pertama, maka disitulah kreativitas orang yang ada di korporasi melakukan yang namanya gratifikasi. Penekukan ya bahasa halusnya. Ya. Di ban, rule-nya di ban, nggak di break, nggak dilanggar. Oh nggak dilanggar. Di ban aja gitu. Di ban ya, jadi bukan dilanggar, itu istilah halus ya Pak. Dan itu sepanjang Pak Mardigu ada di dunia oil dan gas. Dunia itu, bisnis lah. Oke, enggak saya gini. Kenapa saya lebih mempersempit oil dan gas? Karena ini sangat berhubungan dengan government. Oh yes, betul. Kalau kita bicara bisnis secara keseluruhan, itu kan banyak yang tidak berhubungan dengan government. Jadi saya mau persempit nih, oil dan gas. Oleh karena itu, apakah praktek-praktek itu masih terus-menerus berlangsung? Tidak ada upaya-upaya untuk meniadakan. Gini deh. Kan begini, saya berpikir begini, kalau itu terus-menerus ada, maka yang terjadi di dunia bisnis unfair competition. Di bisnis itu hampir nggak ada fair. What's the fittest? Oh. Siapa yang fit dia survival of the fittest. Siapa yang fit dia survive. Bukan siapa yang curang dia yang survive. Fit. Mau salah satunya mengerjakan kecurangan. Oke. Itu mungkin bisa ini bahkan ini teori konspirasi. Ya. Mungkin di orang lain bisa dikatakan ini kecurangan. Oke. Atau kesalahan. Ya.
kecurangan. Ini teori konspirasi sekali lagi ya, Oke. jangan ngambil ini secara letterlek. Oke. Jadi suatu hari pemerintah Perancis itu lagi tinggi-tingginya masalah ras, agama, konfliknya lagi tinggi sekali. Dan kebetulan dia masuk final. Ya. Perancis lawan Brazil. Oke. Yang bisa menyatukan negara ini adalah kalau Perancis menang World Cup. Oke. Itu pemerintah Perancis bisa berdiskusi dan berdialog dengan pemerintah Brazil untuk dia ngambil kayunya, ngambil ini, ngambil kontraknya cukup besar. Tapi syaratnya dia kalah di World Cup. Oke. Itu Ronaldo pura-pura pusing lah, diganti Ronaldo gendut ya, bukan Ronaldo yang ganteng ini. Sehingga kalah 3-1. Iya. Zidane masukin 2. Dan Zidane harus yang masukin karena dia Islam, bener nggak? Dan dia minoritas. Langsung negaranya bersatu. Oke. Itu curang nggak? Oke, ya, ya. Itu integritas ditegakkan nggak? Ya, ya. Itu nation interest. National interest. Nation interest itu lebih tinggi daripada human right kalau perlu. Oke. Kelemahan negara kita tidak pernah men-state apa sih national interest kita. Betul nggak? Betul. Sehingga tidak ada kekuatan yang full, kita satukan kekuatan mengarah ke sana, ya kan? Itu. Sebenarnya itu tidak ada, itu istilahnya kalau presidennya penuh integritas, nggak boleh. Benar nggak? Ya, oke. Kita nggak bayar Brazil. Ini contoh sekali gini hanya ilustrasi. Walaupun ada benernya cerita ini gitu ya. Tapi kalau presidennya kayak seorang bosman, ini lebih penting nih. Bersatunya negara kita lebih penting nih. Bayar, gitu kan? Oke. Itu kira-kira. Agak ngeri nih kalau kita bicara sama pakar hukum dan orang yang Enggak lah. Jadi- sangat integritasnya tinggi. Enggak. Kita semua orang yang biasa-biasa saja. Pak Mardigu, saya juga orang biasa, bukan dewa. Kita manusia yang berusaha berbuat yang benar, bukan yang baik. Betul, berusaha yang benar. menjadi manusia yang benar, bukan yang baik. Karena kita sadar bahwa dengan kebaikanlah itu kita berguna bagi orang banyak. Nah, benar. Oleh karena itu tadi saya mencoba mengelaborasi lebih jauh, sejauh mana nih Pak Mardigu melakukan hal-hal yang sebenarnya boleh saya kategorikan itu sebagai sebuah kebenaran agar bisa ditiru. Pasti didengar ya, Udah, ya, dinonton oleh orang. Dan ini speak up, jadi Ya, ini diungkapkan. bosman ngomong apa adanya nih. Iya, karena ini speak up, saya menarik sekali nih tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mardigu ya. Saya rasa nggak pernah nih ada pengusaha yang mau terus terang seperti ini ya. Kadang-kadang banyak hal yang disembunyikan karena dia masih berpikir, waduh sebulan dari sini saya kan masih besok harus berhubungan lagi dengan government itu. Kalau aku ngomong begini nih, mungkin besok orang sudah resisten sama saya atau perusahaan saya resisten, saya nggak dapat proyek lagi. Iya, Oleh karena ini saya apresiasi yang luar biasa. Terima kasih sama-sama. Tapi Ken, bisa minta nggak kertas? Saya mau nguji nih Pak Mardigu, kertas sama pulpen. Enggak, saya khawatir tadi yang disampaikan Pak Mardigu ini, jangan sampai banyak netizen atau pemirsa yang mengatakan, jangan sampai tadi Pak Mardigu katakan bahwa pernah memberi orang gratifikasi atau semacam itu, tapi itu sebenarnya hanya memberi contoh gitu, tapi sebenarnya nggak pernah. Oke. Jadi saya pengen bahwa apa yang tadi disampaikan Pak Mardigu itu betul, bahwa ada orang yang pernah diberi gratifikasi. Iya, benar. Karena jangan sampai Pak Mardigu hanya ingin memberi Hanya- contoh kepada kita Iya, betul, bahwa ini loh yang terjadi di Iya, dunia betul. usaha. Padahal sebenarnya nggak pernah. Oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran, karena ini speak up ya, untuk Iya, membuktikan betul. kebenarannya, saya pengen Pak Mardigu Ya. menuliskan nama-nama orang yang pernah diberikan gratifikasi Oke. berkaitan dengan bisnis Pak Mardigu. Oke. Dan nama-nama ini tentunya kita nggak boleh perlihatkan ke Oke, Mardigu, oke. untuk menjaga kredibilitas orang-orang itu. Ini hanya untuk cross check apa benar nih ya Pak Mardigu melakukan ini atau hanya memberikan contoh supaya orang tidak melakukan itu. Oke. Saya persilahkan Pak Mardigu. Oke. Yang pertanyaan saya adalah, kalau yang lakukan anak buah saya gimana? Nggak ada masalah. Yang penting kan Pak Mardigu tahu tuh. Anak buah datang melaporkan. Pak sehingga- Mardigu, saya Iya. tadi habis kasih si A Iya, itu iya. ini dan ini. Kan dia harus laporkan tuh. Karena kan dilihat ada pengeluaran nih. Iya, Pengeluaran, iya. kan pasti Pak Mardigu persen. Iya, iya, Loh, iya. kok ini ada Makanya, pengeluaran? makanya. Untuk siapa pengeluaran ini? Jadi kalau dilihat tangan saya sih bersih. Iya, saya yakin. Saya yakin seorang Pak Mardigu ini pasti bersih. Karena kalau orang nggak bersih nggak berani bicara belakang begini nih. Benar. Jadi penonton, pemirsa, karena ini speak up,
ya kita buka hal-hal yang sulit untuk dibicarakan dan bahkan yang takut untuk dibicarakan. Iya. Ada banyak ini gue. Ini kalau pengakuan dosa sih cukup banyak. Dan Lebih dari 20? Lebih. Gitu ya. Karena lebih dari 20, terserah Pak Mardigu mau tuliskan berapa saja yang Pak Mardigu sempat ingat supaya saya bisa melihat, meng-cross check, wah orang ini memang. Yang bersyukurnya orang ini udah nggak nyabat lagi, makanya saya tenang-tenang aja. Oh gitu. Iya. Ada nggak yang sedang menjawab? Nggak ada, karena gini. Saya nggak yakin Pak Mardigu. Karena saya kan pemain lama ya di dunia ini. Sudah mundur dari. Nggak, maksudnya pemain lama tuh gini. Waktu saya gini. Kita itu di dalam membangun organisasi yang paling susah itu kan membangun fondasinya. Yeah. Once sudah kita ngebangun, misalnya katakanlah perusahaan ini adalah 32 tahun. 32 tahun. 10 tahun pertama itu yang the heaviest. Udah sisanya orang udah respect sama kita, udah nggak ngomong kita. Oh jadi nggak perlu lagi begitu? Udah nggak perlu lagi. Karena udah ada trust ya? Udah ada trust. Oh udah sama ini. Iya nggak perlu. Nanti masa pensiun kita baru kita tagih. Kalaupun dia nagih, kita bisa bilang, lo dulu ngasih apa? Alah, cuman gitu doang kok. Iya bos, gini bos. 5 juta ya? Ketawa dia. Okay. Ada yang kayak gitu. Paling besar ada yang pernah hampir 500 juta yang bilang, wah lu tuh gini. Gua ini, gimana umroh aja deh gitu. Okay. Dia bilang, aku perlu umroh nih. Aku perlu terapi ini 100 juta untuk stem cell. Berobat ke Singapura. Udah sebatas itu. Yeah. Tapi itu jauh setelah dia pensiun. Jauh sekali gitu. Jadi, ada jarak yang jauh ya? Sangat jauh. Jadi sudah tidak memperdagangkan jabatannya? Udah enggak. Itu udah istilahnya kalaupun kita nggak ngasih dia nggak marah. Oke, nggak ada ikatan? Nggak ada ikatan apapun. Yeah. Cuman dia waktu itu cuma kebanyakan, ini sebuah realita, kebanyakan. Mungkin ambil angka dari langit, 50 gitu ya. Yeah. 49 tuh kita yang proaktif. Oke. Cari Pak itu tuh, gitu. Bayangin tuh. Oke. Itu. Jadi bukan yang satu tuh karena ketemu nggak sengaja. Istilahnya, lu ingat gua nggak? Wah, ini dia nih proyek Jambi. Ingat gua lo gitu. Tar, gua harus ngasih sesuatu sama lo. Alah gampang itu, gitu loh. Yeah. Jadi dia yang buka duluan, dia tahu bakal kita ngasih gitu ya. Tapi iya ini cerita-cerita kayak gini ini emang setiap pengusaha punya gaya, punya style ya, punya gaya di dalam apa menghadapi itu. Tapi sekali lagi di 10 tahun pertama banyak kita lakukan. Setelah ini ada yang pensiun terus gini dia bilang udahlah sama dia tuh enak tuh gitu ya, nggak perlu. Itu menjadi storytelling sendiri. Oh ini senior saya cerita kayak gitu. Kita bukan bantu bapak bukan karena kita gini, karena takutnya orang tuh nggak tahu diri kata dia gitu kan. Kadang-kadang kita merubah peraturan yang minor, Anda untung besar, kami beresiko, kata dia gitu. Dia beresiko ya? Dia beresiko, padahal negara untung gara-gara kita. Gitu kan, karena bagi kita tuh selalu menginginkan adalah pokoknya negara untung. Kita ada bebelah, bener nggak? Dari sisi kita. Nah, pejabat itu kadang-kadang banyak hal-hal yang mempermudah kita. Mempermudah ya? Contoh mempermudah nih gini. Kadang-kadang dia mempersulit supaya keluar. Misalnya udah harus tagihan keluar, dia hilang lah, inilah, itulah, 3 bulan, 4 bulan tagihan kita ini. Begitu kita drop, baru dia tanda tangan. Bener nggak? Praktek iya kan? Itu masih berlangsung. Nah kalau itu kita ditekan kan kita jadi posisi gimana? Iya. Jadi ada kondisi, mau tidak mau, para pengusaha atau orang yang berada di dunia usaha, itu terpaksa melakukan itu ya. Karena kalau tidak melakukan itu, dia nggak keluar kiamat. Kan? Nggak keluar iya. Kan? Nah itu selesai. Itu kita pernah, wah itu banyak sekali gitu ya. Nah begitu senior cerita, itu kalau kita nagih udah ada tuh Pak, tinggal ambil. Dia nggak minta sama sekali. Kadang-kadang si ibu itu yang sudah sama kita berhubungan kita 15 tahun, terus kita nggak ketemu dia, kita bilang kasih aja dia deh. Padahal dia udah 10 tahun pensiun yang, Bu apa kabar, ketemu di sebuah acara gitu. Pak kabar gini, ini ada titipan. Ini apa nih gini? Ibu dulu ngomong, ini emang tugas saya kok. Tapi itu dia ngomong kan ke anak buah dia, ke junior dia, gue dikasih ini dong. Itu tuh akhirnya susah nerangin tuh. Tapi ada nggak yang mematok? Misalnya kalau Anda proyek ini, Anda harus berikan sesekian. Di 10 tahun pertama. Kita bicara 10 tahun itu tahun berapa ya? Anggap 90-an. Sekian persen nih, you harus store. Oh iya, ada itu. Itu kan kejam banget. Kejam banget, ada itu. Tolong disebutkan. Ada itu. Dituliskan namanya Pak. Udah almarhum si orang ini.
kameramen jangan menyorot ya, jangan menyorot apa yang ditulis Pak Mardigu, biar aja Pak Mardigu menulis. Iya, 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 iya. Jangan disorot. Proyeknya juga saya ini. Nah, ini kalau ini benar-benar istilahnya kita sudah menang, Oke. tapi kok nggak turun-turun ininya. Iya, perintahnya. SPK-nya gitu SPK-nya, kan. padahal sudah menang. Udah menang, termurah, terbaik segala Oke. macam, nggak turun-turun. Pokoknya dari segi kualifikasi, Anda memang layak sebagai pemenang. Ya. Iya, betul. Justru kalau nggak dimenangkan itu ada pelanggaran. lain lagi, iya. Tapi dia manfaatkan setelah Anda menang, nggak turun SPK. Gitu. Dia mau nego dulu. Sekian persen baru turun SPK. Itu tahun-tahun pertama ya Anda menghadapi. Maksud tahun pertama-tama kita, Iya. maksud tahun pertama-tama kita tuh mungkin anggap tahun 90-an ya. Iya. 96, 98 itu masa itu tuh wah itu periode jahiliyah itu. Mungkin karena kita udah di tahun 2000 kita mungkin mendapatkan respeknya. Iya. Tapi mungkin yang junior perusahaan di bawah kita masih diinjek-injek juga sama dia Iya, gitu kan. Karena pemain baru. Gitu. Seperti yang Pak Mardigu alami waktu sebagai pemain baru digituin juga. Betul. Itu tradisi. Tradisi. Iya. Karena itu jarang perusahaan-perusahaan ini lebih tua dari 10 tahun tuh sulit. Iya. Makanya. Sulit karena ya itu di awal kita nakal, makanya saya bilang sekarang kayak orang bijak ngomongnya. Coba nanya gue umur segitu. juga kita. Ada nggak memang di bisnis oil dan gas itu ada orang yang disebut misalnya untouchable gitu. Orang yang Sekarang mafia yes. banget Sekarang yes. di minyak dan Iya. gas sehingga susah orang bersentuhan gitu. Sekarang yes. Oke. Ya, Dia menguasai betul ya, dari hulu sehingga ya 8 tahun terakhir yes ada. ada ya. Ada. Dulu Jadi nggak bukan ada. cerita ya. Bukan cerita. Kalau orang bilang mafia minyak, mafia gas, itu bukan cerita ya. Bukan cerita. Ada betul orangnya, sosoknya. Karena itu bisnis kita sunset di oil and gas. Oke. Jadi kita bisa tahu produksi kita turun. Gini, sebutkan saja seluruh pemain oil and gas yang di bawah 10 tahun sudah banyak gulung tikar, yang di bawah 20 tahun sekarang yang 20 tahun ke atas itu sudah. Jadi aset saya itu kalau dibilang 8 tahun terakhir itu mungkin udah turun. Misalnya anggap sekarang dulu pernah puncaknya misalnya 2013 tuh nilainya 10 gitu. Sekarang 3 cuman. Oke. Turun semua karena itu saya check out. Gitu. Check out. Karena entah bagaimana, karena kita lebih baik tidak berhadapan sama orang-orang yang jadi raja-raja di sini karena dia berdekat dengan power. Kan kita Dekat dengan kekuasaan ya. Iya, kita nggak punya power kan. Kalau Pak Mardigu nggak dekat dengan kekuasaan. Kita memilih saat ini untuk tidak dekat. Kritikus terhadap kekuasaan. Kita bukan mengkritik hal-hal yang yang tidak kita kasih solusi. Oke. Kita menganggap bahwa yang dia udah kerjakan bagus, tetapi ada yang belum dia kerjakan, kalau ini dikerjakan lebih bagus. Oke. Terus kita kasih solusinya, kalau ngerjain ini kita lebih bagus. Kita memberikan sedikit kontribusi ke negara, tapi bidangnya cuma itu aja. Jadi kritikus yang konstruktif. Ya. Dan bidangnya cuma itu aja. Ya. Keuangan, ekonomi dan keuangan, terus pertahanan, foreign policy terutama, geoekonomi, kekuatan geografi kita untuk keuntungan ekonomi, dan di dalam ekonomi tadi mulai dari sisi keuangan, keperpajakan sampai pertambangan dan lain sebagainya. Itu karena bidang itu bawah sadar bagi saya. Oke. Gitu. Di luar itu saya bukan nggak kenal, saya harus belajar lagi gitu. Hukum misalnya gitu ya, Bang Abraham Samad ini hukum, saya pikir hukum masih ada masalah legal, masalah perundang-undangan. Itu besar sekali kan itu. Kalau saya di bidang hukum, kalau Pak Mardigu criminal minds. Nah, saya criminal mind and forensic investigators itu waktu dulu sekolah itu, karena criminal mind itu bukan criminal act. Yang melanggar hukum itu criminal act. Oke. Criminal mind tidak melanggar hukum karena misalnya gini, para disruptor itu berpikirnya kriminal sebenarnya. Dia mendisrupt misalnya gini. Dulu botol Coca-Cola tuh misalnya dari kaca sehingga orang luka. Terus ininya dari kaleng sehingga orang luka, terus diubah jadi kaleng, terus tutupnya dibuang, terus setelah tutupnya dibuang ternyata ngerusak lingkungan, tutup ceklek-klek, tutupnya nggak kebuang. Nah, disebut criminal mind atau disruptor tuh, oke, next apa? Ubah lagi. Itu kalau kita berpikir normal, nggak akan pernah bisa, ya
harusnya begini udah yang terakhir gitu kan. Nah, jadi criminal mind itu lebih ke berpikir konstruktif. Berani membongkar yang sekarang. Ya, Ini nah, karena criminal mind bukan criminal act. Yang salah, yang melanggar hukum kalau kita melakukan actingnya. Tapi kalau mind mah enggak. Bener nggak? Iya, benar. Saya mau menjadikan Nusantara baru. Gue Thailand gue mau jadiin satu, Papua Nugini gue mau jadiin satu. Itu kan kriminal itu secara berpikir, udah nggak? Melanggar negara gitu. Tapi kalau kita nggak lakuin, sudah nggak? Sudah ditulis di Pak Mari. Saya pilih 2 yang paling powerful. Oke, nggak Karena apa-apa. saya pikir ini orang. Ini tetap saya rahasiakan. Iya ini. Tapi saya bisa bertanggung jawab dan dia pun tidak akan tersinggung. Iya kan? Nggak usah disebut namanya, diberikan aja sama saya, Pak Mari. Jangan di-shot ini ya. Jangan di-shot. Oke, Pak Mariku. Baik, terima kasih banyak atas pembahasan kita kali ini. Jadi pemirsa, netizen bisa melihat bahwa inilah dunia bisnis Indonesia yang agak susah, agak sulit keluar dari praktek-praktek corruption, Benar. fraud, dan lain-lain sebagainya. Sehingga itu kita harus mencari cara mungkin, cara yang konstruktif agar supaya peluang-peluang ini, permasalahan-permasalahan ini kita bisa eliminir. Bahkan mungkin kita bisa tiadakan sama sekali agar supaya dunia usaha kita menjadi lebih fair ya, seperti tadi Pak Mari. Sekali lagi terima kasih banyak.